Hati-hati, ini adalah beberapa tanda penyakit gula tinggi alias diabetes yang sering disepelekan oleh banyak orang. Kita akan membahas ya, 6 gejala yang sebaiknya kita jadi tanda waspada, jangan-jangan kita mulai mengidap ke arah diabetes. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini bersama... Dan saya, Dr. Hamidah, spesialis penyakit dalam. Oke, Dr. Hamidah, seberapa sering menemui orang yang baru tahu kalau dia kena diabetes? Wah, cukup banyak ya. Kasusnya banyak banget pasien yang justru terlambat datang, sudah menderita diabetes dan juga komplikasi. Berarti datangnya udah dalam kondisi yang berat ya? Ya, rata-rata udah datang dengan kondisi yang berat. Nah, biasanya kalau yang berat kan udah yang serius banget gitu ya. Ada yang sampai harus cuci darah, ada yang sudah sampai harus diamputasi, segala macam. Nah, sebaiknya sebelum kita sampai mengarah ke sana, kalian harus sudah punya kewaspadaan nih. Salah satunya dari 6 gejala berikut ini ya. Ini mungkin sebagai penunjuk awal, tapi kalau yang pastinya tetap harus dicek darah ya. Tentu. Oke, sekarang kita ke tanda gejala yang pertama. Apa ini? Gejala yang pertama dari kencing manis, mungkin yang paling pertama yaitu sering berkemih. Oke, sering kencing. Kenapa sih kok jadi diabetes ini bikin sering kencing? Apa hubungannya? Ya, jadi sering kencing. Jadi kencing manis nih gejalanya ada trias ya, 3P. Polifagi, polidipsi, poliuria. Jadi ya poliuria atau sering kencing ini biasanya karena gula di dalam tubuh itu udah kebanyakan dan ginjal itu akhirnya berusaha untuk membuang gula di dalam urin. Karena gula sifatnya menarik air, jadi air yang diproduksi oleh ginjal atau kasus ini mungkin urinnya banyak yang terbuang, harus dibuang supaya gulanya juga ikut terbuang. Oke, jadi banyak gula di dalam cairannya dong akhirnya keluar ya? Ya. Itu mungkin yang jelasin juga ya, mungkin kalau orang dicek laboratorium kok ada gula di kencingnya itu udah kewaspadaan juga ya? Lab kencing, ya lab urin ya, jadi kandungan gula di dalam urin juga meningkat. Oh, makanya nama penyakitnya kencing manis, karena kencingnya ada gula. Ya, salah satunya mungkin itu ya, filosofi daripada kata kencing manis untuk orang Indonesia. Oke, nah bedakan nih sering kencingnya nih karena penyakit gula sama orang yang mungkin karena infeksi atau penyakit prostat, itu gimana? Kalau misalnya karena penyakit infeksi, dia nggak hanya sering kencing, ada keluhan lain yang mendampingi ya. Salah satunya seperti demam, nyeri kencing, atau kencingnya berpasir atau bernanah ya. Yang paling sering sih biasanya disertai dengan kondisi demam. Oke, jadi ada keluhan-keluhan lain ya? Ada keluhan lain yang menyertai. Kalau karena masalah prostat pada laki-laki kan tuh sering mengidap pada laki-laki yang usia lanjut gitu ya. Nah itu sering terjadi ya kadang sampai di malam hari. Tapi kalau kalian kok masih usianya belum begitu lanjut, sering kencing, kemudian ada keluhan-keluhan lain, sebaiknya udah waspada. Jangan-jangan udah merupakan tanda gejala awal dari gula darah yang tinggi. Itu gejala yang pertama ya. Sekarang kita ke gejala yang nomor 2. Apa itu? Gejala yang kedua, karena dia sering kencing, akhirnya jadinya sering merasa haus. Oke, masih berkaitan ya. Kenapa sih orang yang diabetes itu jadi sering ngerasa haus? Ya, masih berkaitan tadi. Akhirnya karena banyak cairan yang keluar lewat kencing, ya seolah-olah tubuh akan merasa selnya mengalami dehidrasi. Jadi ibaratnya ya mudah merasa haus. Oke, jadi hausnya itu sebagai kompensasi ya. Karena cairannya banyak yang dikeluarkan, minum lagi gitu ya. Sering merasa haus gitu. Oke, nah membedakannya nih orang yang dia udah hausnya karena diabetes sama dia mudah haus karena mungkin sering aktivitas atau karena hal-hal yang normal itu gimana? Karena kan orang sering tuh, aduh aku nih sering minum nih, jangan-jangan aku diabetes. Gimana supaya dia tahu nih waspadanya? Ya waspadanya tadi kalau misalnya keluhan sering hausnya itu bersamaan dengan gejala-gejala lainnya dan bukan hanya terpaku pada saat habis aktivitas. Ya, jadi misalnya kalau orang sering hausnya karena mungkin habis olahraga itu masih fenomena yang normal. Masih wajar, normal. Atau mungkin dia karena gugup nih, ya mau ujian segala macam, itu kan pasti dia sering kencing, sering haus juga. Tapi bukan berarti diabetes ya? Ya, belum tentu, makanya harus diperiksa juga. Ini kan harus waspada. Ya, jadi itu sering tandanya ya, jadi sering kencing dan sering haus itu ya tanda dari diabetes. Itu gejala yang nomor 2. Sekarang gejala yang nomor 3 nih, apa lagi? Gejala yang nomor 3 itu sering merasa mudah lapar. Oke, mudah lapar. Kok bisa sih orang yang diabetes itu jadi mudah lapar? Ya itu tadi karena mungkin kekurangan hormon insulin, kemudian kadar gulanya naik, tapi gula yang berada dalam darah banyak, tapi gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi metabolisme di dalam selnya itu terganggu. Jadi saya nggak dapat makanan, walaupun kadar gula atau glukosa dalam darahnya banyak. Jadi makan banyak, cuman nggak ada ngerasa kenyang, karena nggak bisa disimpan gitu ya? Karena nggak bisa disimpan, nggak bisa diolah menjadi suatu energi. Oh, alhasil dia pengen makan terus bawaannya ya? Pengen makan terus, benar. Oke, nah itu yang sering terjadi ya, jadi dia sering ngerasain kalau dia mudah lapar ya. Pada orang-orang diabetes, betul nggak sih dia lebih banyak yang kurus?
Oh tidak, belum tentu. Jadi gimana? Jadi kalau orang yang diabetes itu kebanyakan juga bisa gemuk atau obesitas. Kemudian kalau misalnya lama-kelamaan sudah komplikasi juga bisa kurus. Jadi nggak mesti kondisi kurus ya. Jadi bisa aja awalnya dari gemuk, obesitas, kemudian nanti lama-lama kurus. Atau mungkin dari awal udah kurus duluan juga bisa. Oke, tapi yang biasanya lebih sering beresiko tuh kalau yang dia gemuk sekali gitu ya. Karena kan pola makannya tuh nggak teratur, sering mungkin sekali. Gula Sindrom tinggi. metabolik ya, jadi ada obesitas gemuk, lingkar perut membesar, ada kencing manis, dan juga ada hipertensi. Ini mungkin yang jelasin ya, saya tuh sering juga ngeliat tuh ada orang-orang temen ya, diabetes. Dia awalnya gemuk, setelah kena diabetes tuh dia malah jadi kurus. Gitu ya. Salah satunya mungkin kali komplikasi daripada kencing manisnya. Padahal dia ngerasa juga sering makan, cuman kok jadi tambah kurus. Cuman tadi ya karena nggak bisa digunakan dengan baik gitu ya, salah satunya ya. Oh, jadi agak sedikit problema juga ya pada penderita diabetes nih, harus berhati-hati. Jangan dia turun berat badan seneng ya. Jangan diabetes. Karena terlalu diet berlebihan juga salah. Oke, prinsipnya harus dikontrol juga ya untuk semuanya supaya mencapai yang normal. Nah, itu 3 yang khas ya. Jadi mudah haus, sering kencing, sama mudah lapar juga ya. Lapar. Nah, sekarang itu yang 3 gejala yang khas. Tapi jangan salah, ada beberapa gejala yang lain juga. Sekarang yang tanda gejala nomor 4, apa nih yang sering terjadi? Tanda ya, mungkin yang paling sering terjadi yaitu gangguan sistem saraf. Mungkin yang paling sering kalau kita nyebutnya neuropati, yaitu kayak seperti kesemutan atau baal-baal di bagian kaki atau di bagian tangan, seperti itu. Merusak bagian saraf nih. Jadi kencing manis itu penyakitnya jahat banget ya. Termasuk merusak bagian saraf. Entah saraf di pembuluh darah, entah saraf di bagian kaki atau saraf di bagian mata. Jadi dia menyerang saraf, akhirnya di kulit sering kesemutan, mata juga jadi mudah kabur kayak gitu ya. Jadi gejalanya sampai di persarafan itu dari gula tinggi ini ya. Nah, kalau yang sampai betul nggak sih katanya bikin sampai kebas, kita tangannya jadi nggak ngerasa. Betul. Jadi kesemutan, kebas, sampai nanti kalau sudah komplikasi, udah kena pembuluh darah dan segala macam, bisa jatuh ke mati rasa. Mati rasa, bukan mati perasaan. Bukan dong. Jangan. Terus mati rasa. Jadi awalnya mungkin ngerasa kesemutan, lama-lama nanti baal, terus lama-lama kalau udah bahaya nggak bisa ngerasain apa-apa malahan. Jadi itu tadi yang udah terjadinya luka karena nggak sadar. Kenapa pada penderita diabetes tuh sering dia yang kakinya luka gitu, kayak mohon maaf agak borok kayak gitu, itu kenapa? Ya benar. Jadi biasanya penderita kencing manis nih ya tadi salah satunya karena gangguan saraf, mati rasa. Jadi ketika dia berjalan, ketika dia tersandung atau terkena sesuatu benda yang tajam, kakinya udah nggak ngerasa. Kondisi panas, kondisi seperti ada benda tajam, dia nggak sadar, akhirnya timbul luka. Terus nutrisi atau pembuluh darah, aliran darahnya juga terganggu. Jadinya lukanya tuh jadinya sulit sembuh. Mudah terjadi pertumbuhan kuman juga di sana. Makanya ada yang sampai amputasi itu karena diabetes. Ya, karena rata-rata pasien itu terlambat menyadari, terlambat mau berobat. Giliran sudah berobat, lukanya udah luas, udah sampai ke atas, sudah mulai menghitam gitu. Akhirnya terlambat dan akhirnya mungkin selain tata laksananya ya harus dipotong. Iya, jadi kan kita kalau normalnya ya kalau pakai kaki itu kan kena paku nih mesti kerasa gitu ya. Kerasa. Atau kebentur. Atau teriak, aduh gitu. Iya. Aduh gitu ya. Cuman kalau pada penderita diabetes karena dia nggak ngerasain, dia ngerasa normal aja. Cuman sebetulnya ada masalah. Ada masalah, makanya harus sering-sering ngecek gitu. Oke. Jadi waspada ya. Sama katanya saya baca juga ada yang di kulitnya ya. Iya, itu mungkin lebih ke resistensi insulin. Jadi ada beberapa daerah lipatan tubuh, misalnya di area belakang, leher belakang itu mungkin warnanya lebih gelap, lebih menghitam. Itu bukan daki berarti ya? Bukan. Karena kan sering tuh ada orang bilang itu yang lehernya hitam itu jangan daki tuh belum mandi. Padahal sebetulnya itu adalah tanda dari kecurigaan diabetes. Kecurigaan daripada diabetes. Jadi luas ya, bisa sampai ke kulit dan persarafan. Itu yang tanda yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5 nih, apa tandanya? Yang nomor 5 tadi ya mungkin kaitannya sama luka ya. Lukanya tuh jadinya sulit sembuh. Kenapa sih pada penderita diabetes dia lukanya itu sulit sembuh? Kalau orang normal kan misalnya nih dia ada koreng dikit habis kecelakaan, paling berapa hari udah sembuh. Kenapa pada diabetes dia sulit? Recovery-nya jadi lebih sulit dan lebih lama gitu ya. Jadi selain gangguan saraf, ada gangguan pembuluh darah yang kecil-kecil, mikrosirkulasi. Jadi nutrisi atau darah yang ke ujung-ujung kaki tuh jadinya terhambat. Dan dari situ akhirnya kulit menjadi lebih sulit nih sembuhnya. Sistem daya tahan tubuh imun yang turun, mikroba atau bakteri jadi mudah lebih berkembang biak di lukanya. Jadinya lukanya makin lama makin sulit sembuh. Makanya bahaya banget ya kalau penderita diabetes itu ada kecelakaan, ada luka tuh ya. Karena kalau nggak dirawat tuh malah mudah jadi infeksi. Kalau nggak ditata laksana dari awal dan cepat, terlambat ya lukanya jadi lebih luas. Sama mungkin yang menarik di tiap rumah sakit itu kan dia ada kayak poli kaki ya. Iya, nah, itu benar. Apa sih sebetulnya saking sih? dikhususkan. Nah, itu gimana?
Jadi ada polikaki diabetes ya. Jadi mungkin karena saking banyaknya nih penderita kencing manis yang komplikasi ke kaki diabetes, sehingga biasanya rumah sakit disertai dengan polikaki diabetes. Tujuannya biar ada komprehensif tersendiri buat penanganan kaki diabetik. Jadi mungkin pasien-pasien yang diabetes, komplikasi dengan kaki diabetik bisa langsung menuju ke sana. Oke. Jadi udah dikerjain oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan profesional buat perawatan lukanya. Karena kan pasien seperti itu kan nggak bisa sekali 2 kali ya, harus rutin bolak-balik kontrol. Perawatannya tuh harus rutin, dicek tiap hari gitu. Iya, kayak dibersihkan gitu ya lukanya, kayak dikorek-korek secara bersih gitu ya. Kenapa nggak boleh bersihin sendiri lukanya nih? Kalau di rumah kan disuruh tetangganya gitu korek-korek. Jangan. Kenapa? Karena kan memang ini kan perhatian serius nih. Iya. Kaki juga termasuk organ yang vital ya buat kebutuhan berjalan dan kita bisa melakukan aktivitas. Jadi sebaiknya kalau misalnya lukanya udah besar ya langsung aja dikerjain atau minimal dapat masukan atau advice daripada dokternya dan juga tenaga kesehatan. Yang udah profesional, yang udah terlatih, udah pelatihan. Iya, karena kalau pakai gunting sendiri di Iya, rumah kan steril. udah bekas gunting Iya. mie instan. Malah makin luas nanti lukanya. Jadi berhati-hati ya. Itu yang gejala nomor 5, luka sulit sembuh. Dan sekarang gejala yang terakhir, yaitu adalah adanya permasalahan di fungsi seksual ya. Kalau ini mungkin Dr. Jeffrey yang lebih paham. Ya, jadi salah satu gangguan yang disebabkan oleh diabetes itu adalah salah satunya gangguan fungsi seksual khususnya pada pria. Jadi pada pria itu yang sering saya temuin, dia ada gejala gangguan fungsi ereksi. Kenapa sih diabetes ini dia bisa mengganggu fungsi ereksi? Karena ketika gula ini tinggi, dia akan mengganggu aliran darah ke penis dan juga akan meningkatkan risiko penurunan hormon testosteron alias bensinnya para pria. Alhasil karena gulanya ini tinggi, maka dia dapat menghambat fungsi seksual pria. Prianya ngerasa gairahnya turun, ereksinya kekerasannya mulai turun, dan akhirnya dia sulit untuk berhubungan dengan pasangannya. Bahkan pengalaman saya ya, kalau pria gulanya tinggi, tidak ditangani, impotennya itu sulit untuk disembuhkan. Makanya harus berhati-hati ya dengan gula tinggi ini. Kalau kalian mengidap gula tinggi, jangan disepelekan. Apalagi kalian ada ngerasain gangguan ereksi. Nah, itu sudah menunjukkan ada permasalahan serius di tubuh kalian. Satu hal lagi mungkin yang jadi perhatian ya, pada beberapa pria saya sering juga nemuin, akibat kondisi diabetes alias gula tinggi, dia menderita kondisi yang namanya ejakulasi kering. Jadi laki-lakinya tuh bisa ngerasain orgasme puas tiap hubungan, cuman nggak ada air mani yang keluar. Nah, ternyata pada gula yang tinggi ini dia merusak saraf yang mengatur ejakulasi. Jadi air maninya tuh nggak bisa keluar, tapi masuk ke saluran kencing. Jadi tiap kencing itu dia ngelihat kayak, loh kok kencing aku berwarna putih? Ternyata kencingnya kecampur air mani. Makanya sebaiknya ya saran saya, gula tinggi ini harus waspada sekali, karena dia dampaknya sangat luas sekali, bahkan bisa ke fungsi seksual pria. Oke, nah tadi kita udah membahas ya tentang 6 gejala dari diabetes. Selanjutnya kita mau membahas nih 3 makanan yang dia bagus untuk ereksi, tetapi sebaiknya dibatasi kalau kamu mengidap diabetes. Apa aja nih kira-kira nomor 1? Jadi yang pertama yaitu buah semangka. Ya, jadi semangka ini sering dikenalnya kalau orang-orang internet bilang dia natural Viagra ya. Memang semangka itu dia mengandung yang namanya citrulline. Ini membantu untuk pembentukan nitric oxide di penis sehingga ereksinya lebih bagus. Tetapi hati-hati ya kalau pada orang-orang yang mengidap diabetes. Kenapa? Ya, jadi semangka itu merupakan salah satu buah yang mengandung gula yang cukup tinggi ya. Gula buah, gula alami, tapi memang cukup tinggi. Jadi tetap harus waspada untuk porsi kalau kita mengonsumsi buah semangka. Ya, jangan misalnya menderita diabetes makanya langsung 1 buah full ya. Memang jadi harus sesuai porsinya. Oke, dan harus terkontrol juga gula darahnya. Yang kedua, apa nih harus waspada? Yang kedua yang harus diwaspadai adalah madu. Ya, jadi madu ini sebetulnya sumber antioksidan dan dia memiliki manfaat baik untuk kesehatan pembuluh darah penis. Gak ada masalah loh untuk dikonsumsi. Cuman kalau pada penderita diabetes ini mungkin harus waspada ya. Kenapa? Ya, jadi madu itu kandungan gulanya juga cukup tinggi ya. Kemudian kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan juga berbahaya. Dan yang paling bahaya tuh kalau misalnya madunya nggak alami nih Dr. Jeffrey. Madunya udah mengalami berbagai macam pengolahan, dicampur dengan bahan ABC atau mungkin pemanis buatan, juga nggak baik kalau dikonsumsi terlalu berlebihan. Harus ekstra berhati-hati ya. Ya, Pilih madunya benar. yang alami dan jangan terlalu berlebihan sekali. Berlebihan. Oke ya. Yang terakhir nomor 3 apa nih? Yang nomor 3 yaitu makanan yang mungkin saya sukai juga nih. Yang nomor 3 yaitu coklat. Oke, jadi coklat itu dia juga tinggi kandungan antioksidan namanya flavonoid. Nah, kandungan tersebut sebetulnya dia bagus loh untuk kesehatan penis karena dia menjaga supaya aliran darah penis itu tetap sehat. Tapi pada penderita diabetes sebaiknya berhati-hati. Kenapa nih? Sama ya, jadi coklat itu kan ada berbagai macam jenisnya. Kalau misalnya dark coklat mungkin masih relatif aman. Tapi kalau udah coklat-coklat yang lain, produk coklat di luar sana udah banyak pemanis-pemanis tambahan, ya bukan pemanis yang alami. Jadi tetap harus berhati-hati konsumsi coklat. Ya, karena tinggi gula, akhirnya dia pada orang-orang diabetes udah bisa meningkatkan risiko ya. Karena nggak mungkin makannya cuma sedikit-sedikit langsung banyak. Sebaiknya pertimbangkan dark coklat ya, Ya, coklat benar, hitam. dark Cuman
teman-teman tuh biasanya lebih pahit. Iya. Orang pengennya kadang coklat yang manis, cuman tadi masalahnya gulanya terlalu tinggi.